Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh luar biasa berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena kasih dan kemurahannya. Sebelum kita berjalan lebih lanjut pada hari ini, kita bersama-sama akan dibekali dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan yang ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Tengah malam seringkali melambangkan saat tergelap, kelelahan, ketidakpastian, dan keputusasaan. Itulah titik di mana kehidupan kita mengalami kebingungan, ketakutan, kekuatan memudar, dan harapan seakan semakin jauh. Namun di seluruh Alkitab seringkali menjadi saat di mana Tuhan menunjukkan kuasa dan pertolongannya. Pada malam hari itu, Paulus dan Silas baru saja dijebloskan ke dalam penjara. Bukan karena dia bersalah, bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi karena dia melakukan kehendak Tuhan. Dia menyebarkan nama Tuhan dimanapun dia berada. Secara manusia, mereka sakit, mereka kecewa, mereka merasa bahwa semua itu tidak adil. Tetapi malam itu mereka mengambil keputusan untuk berdoa dan memuji Tuhan. Puji-pujian yang mereka nyanyikan itu bukan hanya untuk Tuhan, tetapi setiap orang yang ada di sekelilingnya mendengarkan puji-pujian itu dan mereka diberkati. Paulus dan Silas dipukuli, dibelenggu, di penjara. Dari sudut manusia, mereka punya banyak alasan untuk kecewa, untuk sakit hati, untuk marah. Tetapi pada malam hari itu, mereka mengambil keputusan untuk beribadah di tengah malam. Ketika Paulus dan Silas ini menyanyikan puji-pujian, kemudian Tuhan menanggapinya dengan gempa bumi yang mematahkan rantai dan membuka pintu penjara bagi mereka. Momen tengah malam itu mengingatkan kita bahwa saat kita berada di titik terendah di dalam kehidupan kita, kita masih bisa mengangkat pujian dan ucapan syukur kita dengan iman. Pujian di tengah malam atau di tengah kegelapan masalah-masalah kita, itu justru menuntun kita pada sebuah terobosan. Mungkin tidak selalu berupa gempa bumi yang sesungguhnya, tetapi Tuhan dapat mengoncangkan pondasi ketakutan, rasa sakit, atau mungkin tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dipulihkan. Tengah malam atau kegelapan kehidupan kita tidak menghentikan Tuhan, tetapi justru menyiapkan panggung bagi Tuhan untuk mempertontonkan kuasa dan pertolongannya, supaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan bagi dunia. Seperti Paulus dan Silas ketika mereka memuji Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar mereka di penjara, dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul, gempa bumi bukan sekedar peristiwa bencana alam, akan tetapi itu adalah simbol pertolongan Tuhan. Pintu terbuka, rantai terlepas, tetapi Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Integritas Paulus dan Silas ini menuntun kepala penjara untuk bertobat. Ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi kepala penjara, sehingga Tuhan berkata kepada Paulus dan Silas, kamu
ada di tengah malammu dulu, supaya melalui tengah malammu, melalui kegelapan, melalui masalah-masalahmu, orang lain boleh melihat kemuliaan Tuhan. Orang lain boleh melihat bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang luar biasa dan Allah yang dahsyat. Karena integritas Paulus dan Silas, kepala penjara dan seisi rumah tangganya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Integritas ini memberikan hikmat kepada Paulus dan Silas untuk tetap tinggal di dalam kegelapan. Mungkin saat-saat ini kita ada di tengah malam, ada di dalam kegelapan karena masalah-masalah yang kita hadapi. Dan Tuhan berkata, kamu masih harus tetap tinggal di dalam kegelapan itu. Kamu masih harus tinggal di tengah malammu itu. Karena Tuhan punya rencana untuk menjangkau jiwa-jiwa lain bagi Tuhan. Di dalam pujian, di dalam ucapan syukur, itu ada kuasa yang luar biasa. Kuasa yang melepaskan belenggu, kuasa yang membuka pintu. Tetapi di dalam pujian dan ucapan syukur, di situ juga ada kuasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Mari pada pagi hari ini kita mau melihat kehidupan kita. Mungkin saat ini kita berkata, kenapa tengah malam saya tidak cepat-cepat berlalu? Tetap percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan tetap izinkan tengah malam itu ada di dalam kehidupan kita, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika tengah malam itu tetap ada di dalam kehidupan kita, dan kita seakan-akan belum saatnya untuk keluar dari tengah malam itu, kita percaya bahwa Tuhan masih punya rencana di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengambil keputusan, bukan sekedar keluhan, bukan sekedar rasa putus asa dan menyalahkan Tuhan, tetapi kita mau mengambil keputusan seperti Paulus dan Silas. Kita mau berdoa, kita mau naikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Dan kita percaya Tuhan hadir di dalam setiap saat-saat yang seakan-akan menakutkan. Mungkin seperti gempa bumi, mungkin seperti badai di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan tetap bekerja. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Mungkin ada di antara kami sedang mengalami tengah malam, saat-saat yang gelap di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Bapa di dalam surga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami tetap masih ada di dalam tengah malam kami, Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa bagi kehidupan kami dan bagi orang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu dari bayi sampai lansia Tuhan. Kami percaya mereka ada di dalam genggaman tangan-Mu. Setiap masalah persoalan yang dihadapi Tuhan, kami percaya Engkau-lah jalan keluar. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah utus hamba-hamba-Mu Tuhan untuk melayani Engkau, dan Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau Tuhan yang memberikan hikmat. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau berjalan di depan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir Tuhan, karena Engkau yang memegang tangan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.